Shalom adik-adik teruna, apa kabarnya nih? Kakak harap semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok tanggal 21 Juni 2020. Nah, hari ini sama seperti minggu kemarin, ibadahnya akan dilalui oleh liturgos, ada aku, Kak Marcel, Kak Tasya, dan pemusik, Kak Brendan, dan Kak Hosea. Nah, sebelum mulai ibadah, jangan lupa kita siapin Alkitab ya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ingrid. Sebelum kita masuk dalam ibadah, aku persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Nafas kehidupan yang kita terima itu semua berkat yang patut disyukuri. Salah satu cara untuk mensyukurinya adalah dengan memuji Tuhan. Maka dari itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Dari Gita Bakti 18 bait 1 dan 4, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas katanya yang mulia. Puji hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih yang kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi yang Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini, kami boleh diberi kesempatan untuk kembali dalam IHMPT pada minggu hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 108, ayatnya yang kedua hingga yang keenam yang menyatakan, Mazmur 108 ayat 2-6. Syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. kasih Tuhan yang besar mampu mengatasi langit dan melebihi sampai ke awan-awan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oh
Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Hai adik-adik, Shalom. Pada firman Tuhan kali ini agak sedikit berbeda, di mana pembacaan firman Tuhan akan dilakukan pada pertengahan khotbah. Tujuannya adalah mau tahu sampai sejauh mana adik-adik mengenal atau mengingat tokoh di Alkitab. Sebelum kita masuk pada penyampaian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga untuk saat yang ini. Kami boleh masuk dalam penyampaian firman-Mu. Kami minta kiranya Roh Kudus hadir. Roh Kudus memberkati hamba sebagai kakak layan dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberkati adik-adik dalam menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini adik-adik dengarkan dan firman Tuhan ini adik-adik lakukan dalam hari lepas hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kisah ini bercerita tentang seorang anak perempuan dan ibu mertuanya. Ada sebuah keluarga yang memutuskan untuk keluar dari bangsa Israel dan hidup di bangsa lain demi mencari makan. Karena pada saat itu ada musibah kelaparan di Israel. Keluarga ini terdiri dari seorang ibu, suaminya, dan kedua anak laki-lakinya. Sampai di situ, kira-kira ada nggak yang sudah tahu siapa tokoh tersebut? Siapa ya kira-kira? Ayo sekarang secepatnya ketik jawabannya dan kirim ke grup PT ya adik-adik, atau boleh langsung japri kakak. Sekali lagi, jika kalian sudah ingat siapa tokoh tersebut, jangan lupa untuk kirim WA ya adik-adik. Kakak lanjutkan ceritanya. Kemudian, mereka pun hidup sebagai orang asing di bangsa Moab. Bayangin adik-adik, semuanya serba asing dan baru buat mereka. Kira-kira adik-adik pernah nggak mengalaminya? Merasa orang asing gitu? Misalnya pas baru pindah rumah, belum kenal sama tetangga kanan kiri, atau pas pertama kali masuk sekolah, terus baru belum kenal teman-teman di sekolah. Atau ada dari kalian karena sekolah diharuskan tinggal di asrama. Keadaan lingkungan yang baru dan asing itu bikin kalian harus beradaptasi, mencari teman yang baru, dan lain sebagainya. Sebagian dari kalian pasti merasa, gak asik lah, dan merasa asing di tempat baru. Nah, hal ini juga dirasakan oleh ibu dan keluarganya sebagai orang asing dan memulai segala sesuatu yang baru. Selama hidup di bangsa Moab, tidak lama kemudian musibah kembali menimpa ibu tersebut, di mana suami yang dicintainya meninggal. Pasti ibu itu amat sedih. Selama hidup di sana pula, kedua anaknya lelaki mengambil istri dari bangsa Moab. 10 tahun berlalu, musibah kembali lagi terjadi. Kedua anaknya meninggal. Adik-adik, bisa bayangkan bagaimana ibu ini begitu sedih hatinya. Akhirnya suatu hari, ibu ini mendengar kabar kalau di Israel sudah berakhir bencana kelaparan. Ibu ini memutuskan untuk pulang ke Israel. Kemudian ia memanggil kedua anak menantunya dan menceritakan tujuannya untuk pulang ke Israel dan meminta mereka pulang ke rumah orang tuanya. Permintaannya ditolak oleh kedua menantunya. Mereka nggak mau meninggalkan ibunya. Namun ibu ini tetap bersikeras, tetap meminta mereka untuk pulang ke keluarganya.
Satu dari menantunya akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan menantu yang satunya lagi lebih bersikeras untuk mengikuti ibu mertuanya. Katanya begini, "Jangan paksa aku ke rumah orang tuaku, ibu. Karena kemana ibu pergi, bahkan di mana ibu mati, ke sana pula aku pergi dan mati. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Kalau sampai aku nggak ikut ibu, aku minta Tuhan hukum aku. Jadi hanya maut yang memisahkan kita." Karena anak perempuan ini terus bersikeras untuk tetap mengikuti dan menjaga ibunya, akhirnya ibu ini menyetujui permintaan anak perempuannya. Kemudian mereka memulai perjalanan mereka dan tiba di Israel. Sesampainya mereka di Israel, perempuan-perempuan di Israel kaget. Mereka menyapa dan memanggil nama ibu ini. Di mana nama ibu ini adalah artinya menyenangkan. Tapi ibu ini meminta untuk enggak memanggil namanya. Dia meminta memanggil namanya Mara, yang artinya pahit, karena kepahitan dalam hidupnya. Dia merasa saat ia keluar dari bangsa Israel, ia masih memiliki suami, anak-anaknya, bahkan harta bendanya. Namun ketika ia pulang, tidak ada lagi mereka, bahkan hidupnya susah, yang tinggal cuma menantunya. Dalam berbagai musibah yang terjadi, ibu ini mengeluh. Namun ibu ini tidak menyalahkan Tuhan. Dia menganggap ini adalah keputusan dan hukuman Tuhan atas dirinya yang harus dia jalani. Selama mereka tinggal dan menetap di Israel, menantunya atau anak perempuan tersebut berusaha diterima oleh masyarakat Israel dan menjadi akrab serta bagian dari bangsa Israel. Ending atau akhir ceritanya adalah dia kemudian menikah dengan seorang yang kaya raya dari bangsa Israel. Tapi dia tetap setia menjaga ibu mertuanya. Ayo, sampai di sini kira-kira sudah ada nggak yang tahu kisah siapakah ini? Kakak tunggu jawabannya ya. Oke adik-adik, kisah ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. LAI memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Dari kisah yang sudah disampaikan, ada beberapa poin penting untuk kita saat ini. 1, kakak ajak adik-adik membayangkan dan melihat adanya hubungan kasih yang tulus antara ibu Naomi dengan Rut dan sebaliknya. Adik-adik tahu nggak, keputusan yang Rut buat itu keputusan yang berat. Dia dari bangsa Moab, bangsa penyembah berhala, kemudian masuk dalam lingkungan orang Israel. Tidak pasti dia akan dikucilkan. Namun, itu tidak menghalanginya karena lebih besar rasa sayangnya akan ibu Naomi, sehingga dia tetap mau menemani Naomi. Adik-adik, hubungan mereka bukan hubungan ibu dan anak kandungnya, tapi menantu dan mertua. Nah, untuk adik-adik sendiri, apakah kalian sudah benar-benar menyayangi orang tua kalian? Bentuk rasa sayang kalian bisa lewat sikap kalian. Apakah sudah menghormati orang tua? Kalau belum, belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih sayang dan hormat akan orang tua. Yang kedua, setiap keputusan yang kalian ambil, termasuk kakak, harus melibatkan Tuhan. Ayo adik-adik, sejak dini dalam keadaan dan situasi apapun, selalu andalkan Tuhan. Lebih rajin berdoa dan saat teduh. Kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak gampangan, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama juga orang tua. Bahkan kalian akan menjadi pribadi yang membawa berkat untuk orang lain. Yang terakhir, komitmenlah atau setia akan setiap keputusan yang kalian ambil. Belajar dari Rut, setia mendampingi Naomi. Kalau adik-adik baca kisahnya lagi, di situ menceritakan bagaimana Rut bekerja keras demi kebutuhan makan mereka. Luar biasa ya adik-adik. Hubungan mereka yang begitu erat. Nah adik-adik, hubungan mereka aja bisa jadi contoh loh buat adik-adik. Bagaimana jika kalian belajar memiliki hubungan yang paling erat dengan Tuhan. Jika kalian anak-anak Tuhan, cobalah belajar komitmen sebagai anak-anak Tuhan lewat rajin saat teduh atau berdoa. Jangan menganggap Tuhan itu Tuhan yang gampangan, yang hanya dicari saat kalian butuh, namun kalian lupa mengucap syukur. Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya, iman harus dipraktekkan. Maka adik-adik, jadilah anak Tuhan dalam setiap keseharian hidup kalian, dengan menjadi berkat buat orang lain dalam sikap dan tindakan kalian. Ada beberapa hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan lewat sikap dan tindakan kalian yang mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Contoh, mulailah untuk lebih sering berdoa atau saat teduh. Minta maaf untuk masalah sekecil apapun, karena anak-anak Tuhan harus membawa damai. Berterima kasihlah untuk apapun yang kalian terima, maka kalian akan menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Minta tolong untuk apapun yang kalian butuhkan. Ingat adik-adik, hidup kita adalah sebagai lilin yang harus menerangi sekitar, berguna untuk sekitar.
Demikianlah kisah dan penyampaian firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini adik-adik dengar, jadilah pelaku firman. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih atas kisah Ruth dan Ibu Naomi. Mengajarkan kami hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu erat. Ajar kami terlebih adik-adik Tuhan dalam membina, dalam menjaga hubungan dengan keluarga, dengan siapapun. Ajar adik-adik untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keseharian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang selalu menopang kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, untuk aktivitasnya nih adik-adik, Kakak minta kirim foto kalian bersama mama atau papa kalian. Posenya itu lagi berpelukan atau lagi cium pipi mama papa, atau bisa juga dengan kakak atau adik kalian. Terus kirim fotonya ke WA grup PT ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dari kisah Ruth dan Naomi tadi mengajarkan kita akan beberapa hal seperti begitu indah dan manisnya hubungan yang dilandasi kasih. Dan juga kita harus melibatkan Tuhan dalam mengambil apapun keputusan dan kita harus berkomitmen dengan keputusan yang sudah kita ambil. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Kita senandungkan bersama-sama. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik, ada info penting nih. Yuk kita dengerin di Warta Teruna. Jadi, jangan takut dalam menjalani hari-hari kalian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Allah pasti beserta dengan adik-adik dan kita semua.
Tetaplah berdoa sebelum mengambil keputusan sambil berkomitmen kepada Tuhan untuk melayaninya. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait pertama dan ketiga, firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Nah, adik-adik, kita sudah berada pada akhir ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, untuk penyertaan-Mu dari awal sampai pada ibadah ini Bapa, akhir ibadah ini. Kini Bapa, kami minta kiranya kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus kiranya tinggal menyertai kami, menyertai orang-orang yang kami cintai, bahkan mereka yang membenci kami sekalipun. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan adik-adik untuk duduk kembali menikmati saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, buat adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, boleh titip ke mama papa untuk disampaikan ke gereja ya. Jaga kesehatan ya adik-adik, firman Tuhan yang tadi kalian dengar, jangan lupa dilakukan ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.